Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kok kayak lemes ibu-ibu nih? Gak sahur, sahur gini. Saya doakan yang jawab salam semoga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti kita bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahil maliki dzil malakut wal jabbaru dzil jabarut alladzi khalaqal maut wal hayata lihtibar wal iman was sukut. Assalatu wassalamu ala sayyidil wujud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumin ba'dal maut. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Al-Maunah beserta jajarannya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Kedua kalinya juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh Masjid Al-Maunah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, diberikan banyak yang kita inginkan oleh Allah. Makanya dari itu kita sarang-sarang baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil pun selesai ya. Kan sampun hamdalah. Oh betul. Jadi kita minimal sehari ini kok harus bersyukur kepada Allah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Allah masih diberikan kesehatan, kita harus bersyukur. Jangan ingat kepada Allah kalau kita sakit. Coba sakit gigi baru ya Allah ya Allah ya Allah, ingat kau. Nah, coba pas sehat kira-kira baik seperti itu betul. Nah, jadi kita itu sepantasnya sebagai umat Nabi Muhammad dan ciptaan Allah harus bersyukur atas banyak nikmat yang Allah berikan. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau kita bisa terangkis dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah, kita bisa terangkis dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, yakni adanya biwujudil Islami wal iman. Baik, kita pasti nanti mengharapkan dari syafaat Nabiullah Muhammad kelak jibahu. Moga kita sholawatan dulu nggih. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan surat tadi kita nanti sarang-sarang bisa mendapatkan syafaat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat Pak Bu
meskipun kita baper bahasanya, caper, pengen dipuji orang, itu tetap mendapatkan pahala. Makanya enaknya sholawat seperti itu. Kita sering-sering banyak baca sholawat. Alhamdulillah dari tadi malam hujan terus sampai sekarang. Semoga sholat malam kita, sahur kita, sholat subuh kita ini banyak dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, panjang umur, berkah umur, serta selalu ibadah kencang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum mungkin saya nanti ngasih apa namanya bahasanya niku ilmu, cuman niki juga sharing-sharing karena juga saya di sini juga belajar di Pak. Di sini saya pengen tanya Pak. Di sini ada yang tahu kan biasanya kita sekarang ini kan udah masuk bulan Ramadan, jika setiap tahun kita dengar Ramadan. Nopo sih Pak Bu Ramadan? Nggih Pak, Bu. Puasa. Nopo? Lapar. Haus. Tidur. Nopo lagi? Salat ke masjid. Tarawih. Mungkin kita selalu setiap tahun Ramadan. Jadi kita harus pahami dulu. Dalam pakar bahasa Arab, Ramadan ini berasal dari kata Ramadan, yang artinya itu panas. Di dalam pakar bahasa Arab itu ditambahi alif dan nun, jadinya Ramadana yang saat ini. Kenapa dinamai seperti itu? Karena waktu dulu itu Ramadan Syamsi, panasnya matahari katanya Nabi Muhammad itu. Jadinya dari saking panasnya pada waktu itu menghanguskan di sekitarnya. Makanya Ramadan itu para tafsir mentafsirkan Ramadan itu artinya menghanguskan dosa-dosa kita. Nggak ada yang seperti mulianya bulan Ramadan ini Pak Bu. Makanya bulan Ramadan ini setiap harinya itu doa kita dikabulkan. Setiap hari, setiap detik nih. Kalau hari-hari sebelumnya kan, kalau kita mau doa ada waktu-waktu tertentu kan Pak Bu. Mungkin sholat tahajud, kan? Terus antara azan dan iqomah, antara khutbah pertama dan kedua ketika Jumat. Mungkin sebelum terbenamnya matahari, ada yang mengatakan seperti itu kan. Kalau Ramadan 24 jam non-stop doa-doa kita itu diistijabah oleh Allah. Makanya di bulan Ramadan minta kepada Allah nopo yang panjenengan tahu saya ini yang kita inginkan. Jiwa begitu. Jadi Ramadan itu ada gunanya. Allah itu datangkan bulan Ramadan agar 1 tahun yang kita lalui itu dosa-dosa kita itu bisa hangus atau terhapuskan oleh Allah. Agar nopo nanti biar masuk surga gampang kalau nggak punya dosa. Begitu jiwa. Jadi saya di sini ingin menyampaikan mungkin 3 poin atau nanti bisa 4 poin ya. 4 poin yang harus diamalkan di bulan Ramadan ini dan harus selalu dikerjakan. Sampai nanti karena terbiasa di bulan Ramadan, sehabisnya Ramadan juga istiqomah. Pertama pasti yang kita kerjakan ini nopo? Salat. Kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi salat. Memang kita udah salat fardu. Di bulan Ramadan tambahi salat sunnahnya yang kencang Pak Bu. Salat duha, tahajud, salat rawatibnya. Jika jadi ditambahi. Tapi kita belajar bagaimana itu kita sholat itu dapat nikmatnya. Jangan cuma tarawih saatnya 21 rakaat atau 11 rakaat. Ya, nggak usah dihiraukan itunya. Tapi kita belajar bagaimana mendapatkan kenikmatan sholat itu. Belajar. Kata Allah kalau kita sholat dengan khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang beriman itu apabila sholatnya itu khusyuk. Susah apa boten Pak Bu untuk sholat khusyuk? Susah nih. Ibu-ibu yang susah seandainya untuk khusyuk, kalau di rumah masih ada cucian piring, selesain dulu biar nggak kepikiran. Di belakang bapak-bapak mungkin sepedanya belum dimasukin, khawatir dibawa orang, masukin dulu Pak, biar kayak khusyuk.
Gimana kita caranya biar khusyuk? Enggak cuma itu, Mas, untuk memikirkan untuk khusyuk banyak yang dipikirin. Seandainya sudah mikirin ketika sholat itu udah melenceng, balik lagi, ya Allah, saya lagi sholat. Balik ke Allah terus. Belajar bagaimana selalu kembali bahwasannya sekarang kita menyembah kepada Allah. Mencari kenikmatan sholat itu, Bapak. Makanya orang kalau menyatu dengan Allah, ya, sholat itu sangat nikmat. Apalagi kata dokter itu, jenengan insyaallah udah tahu, olahraga paling bagus itu ada di sholat, Pak. Yang penting gerakannya benar. Gak usah main volley, main futsal, main badminton niku. Kata dokter niku, yang penting gerakan sholat benar itu bisa memberikan kesehatan ke badan. Nah, makanya sujudnya yang benar bagaimana, rukuknya, takbirnya. Nah, niku harus belajar dengan benar agar ketika sholat juga bisa olah sambil olahraga. Niku nomor 1. Terus nomor 2, harus memperbanyak baca Al-Qur'an. Kenapa Bapak banyak baca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena pahalanya di bulan Ramadan dilipat gandakan. Kalau bisa target 1 bulan ini hatam 1 kali Pak Bu. Jadi baca Al-Quran sekali sehari. Seandainya habis sholat duhur 2 lembar, habis sholat asar 2 lembar, habis sholat maghrib 2 lembar, sholat isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar. Sehari udah 1 juz lebih. Bisa apa botan? Bisa nggih. Nah, jadi Ramadan ini monggo Pak, kita maksimalkan untuk selalu mengaji terutama. Yang kedua, karena apa? Allah itu Nabi Muhammad senang kepada orang yang mengaji Al-Quran. Banyak macam orang ngaji Al-Quran nih Pak. Ada yang mendengarkan, ada yang menyimak, ada yang mengaji sendiri. Ada yang apa lagi? Nah, jadi semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran, mendengarkan, menyimak, ya, kita mengajarkan kepada orang ngaji sendiri, itu udah diakui sama Allah, sama Rasulullah, itu orang yang pecinta Al-Quran, orang yang selalu suka dengan Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini. Terus yang ketiga, perbanyaklah di bulan Ramadan itu bersedekah. Jangan pelit-pelit bersedekah, istiqomah saja. Mungkin setiap subuh 2.000. Bukannya karena masjid pengen diharapkan sedekah jenengan, boten. Niku kembali ke jenengan sendiri Pak Bu. Kembali ke panjenengan. Meskipun seandainya pertamanya kayak kita itu merasa pengen dipuji orang, biarin Pak. Yang penting kita terus melakukan. Karena nopo? Kata kiai saya itu Pak, kalau orang mau melakukan kebaikan, biasanya pertamanya itu caper, pasti ada capernya. Cuman kalau terbiasa dan istiqomah, bakalan hilang sendiri. Makanya istiqomah saja. Ya, pasti itu hati niat karena Allah atau niatkan karena orang tua yang sudah meninggal. Nah, jadi perbanyak sedekah di bulan Ramadan ini agar nanti itu catatan kita itu nanti ketika Allah cari atau ketika Allah itu tanya, ternyata itu kita banyak sedekahnya. Nah, terus yang terakhir, amalan di bulan Ramadan itu aslinya banyak Pak Bu. Cuman ini yang paling penting yang kita harus banyak diamalkan di bulan Ramadan. Doa. Nah, ya tadi itu yang saya sebutkan. Ya, perbanyaklah berdoa. Jadi karena doa di bulan Ramadan itu juga Ustadz banyak yang menjelaskan itu doanya orang yang berpuasa itu Allah tidak bakalan tolak. Jangan berprasangka aku udah bangun tahajud nangis-nangis kepada Allah katanya doa bakalan diterima. Jangan kayak gitu Pak Bu. Karena doa itu enggak harus kembali ke kita sendiri, bisa kembali kepada keluarga, anak kita, ya kan, saudara kita, keluarga kita, mungkin usaha kita. Seandainya minta mobil, enggak dikasih mobil seandainya, ya mintanya langsung yang gede. Nah, nanti dengan usahanya dilancarkan pelan-pelan bisa beli mobil. Nah, kayak gitu Pak. Jadi harus yakin bahwasanya doa kita itu Allah pasti ijabah. Ya, karena kata Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua pasti Allah bakalan mengabulkannya. Meskipun enggak di dunia, bisa nanti Allah balas di akhirat.
Terus mungkin ini saya tambahin yang paling terakhir, tadi kan terakhir, sekarang paling terakhir. Banyak sholat taubat di bulan puasa ini, karena kita 1 tahun ini sudah bahasanya namanya kita manusia pasti punya salah dan dosa. Sholat taubat. Nah, biar di bulan puasa ini kita bersih. Habis Ramadan nanti kita dalam keadaan bersih. Habis itu mau ngelakuin lagi Pak Bu, Ramadan lagi, minta ampunan lagi. Tapi yang penting kita usaha selalu berbuat baik dan selalu baik terhadap sesama, menghargai yang lebih tua, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Yang penting kayak gitu. Silaturahmi jangan sampai juga putus. Mungkin ya Pak Bu. Jadi mungkin sudah banyak ustaz-ustaz sebelumnya menyampaikan tentang ini. Cuman tidak ada salahnya selalu meyakinkan hati agar kita itu selalu berbuat baik di bulan Ramadan ini. Biar kita itu mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi kita lebih banyak melakukan kebaikan. Semoga kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan umur, dipanjangkan umur, serta hajat-hajat kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama anak-anak kita. Saya calon juga ini, calon bapak nih. Makanya anak-anak kita semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan hafidh-hafidhul Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Terutama semoga kita tidak cuma berkumpul di Masjid Al-Maunah ini, semoga nanti kita bersama-sama berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada kata-kata benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata salah itu murni dari saya pribadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.